osmolates serta pemeriksaan mikroskopis urinnya juga akan tampak adanya apa? Adanya bakteri infeksi ya, karena di situ banyak toksin. Kemudian selain itu pemeriksaan laboratoriumnya juga kadar prostat spesifik antigennya mengalami peningkatan atau PSA-nya mengalami peningkatan gitu ya. Nah, untuk tindakannya bisa dilakukan sitoskopi. Jadi untuk melihat apakah pembesaran prostat tadi atau adanya pembesaran prostat dan adanya perubahan pada dinding kandung kemih gitu ya. Ini penisnya, ini kemudian di kandung kemih. Nah, saja mengalami perubahan dinding di kandung kemihnya karena penimbunan urin tadi yang teriritasi juga ya. Kemudian untuk mengurangi adanya pembersihan dan adanya hidroneprosis. Nah, ini bagian tata caranya. Maka untuk mengatasi terjadinya BPH tadi dengan adanya perubahan gaya hidup, mengurangi minuman yang beralkohol, mengandung kafein, dan faktor-faktor risiko yang lain tadi terjadinya proses kalau yang bersifat pada kematian sel dan sebagainya itu sulit itu untuk dikendalikan. Tapi di sini diharapkan bergaya hidup sehat ya. Seperti itu. Kemudian untuk pengobatannya dengan ada macam-macam, ada menggunakan alpha blocker, bisa karena suatu alpha 1 adrenergic receptor antagonis yang ini dalam rangka untuk menghambat. Kemudian juga yang sering digunakan, ini obat-obatan yang digunakan ya. Namun kalau sudah total ya sebaiknya tidak cukup dengan ini. Kadang-kadang sudah nggak prioritas dengan ini, maka langsung dilakukan beberapa kateterisasi juga mungkin nggak bisa masuk. Pemberian obat antimikrobial itu mencegah. Tapi yang paling sering dilakukan dan murah dan ini tidak berisiko dengan dilakukan tindakan TURP, transuretal resection of prostate. Jadi itu tindakan yang sering dilakukan. Dan nanti meskipun ada tindakan-tindakan yang lain, tapi ini sifatnya kalau yang TURP ini murah, tidak begitu risiko. Kalau yang lainnya itu tinggi ya, seperti itu untuk dari segi pembiayaan. Nah, pada pasien yang dilakukan pemasangan TURP atau bisa juga dilakukan open prostatektomi juga bisa ya, tapi itu nanti sesuai dengan berbagai pertimbangan. Nah, sehingga di sini pengkajiannya bisa saja mengalami peningkatan tekanan darah, pembesaran ginjal, pasiennya juga bisa terjadi anoreksia, mual muntah tadi ya, karena saluran perkemihan itu berdampingan dengan saluran pencernaan, sehingga kadang-kadang keluhan yang terkait dengan pencernaan itu mengiringi pada pasien yang mengalami masalah perkemihan ya, atau gangguan eliminasi. Kemudian nyeri suprapubis, nah, panggul tanpa tajam kuat ya, bisa terjadi prostatitis atau infeksi di prostatnya karena ada akumulasi urin tadi. Kemudian juga bisa demam riang badannya, penurunan kekuatan kontraksi ejakulasi. Ini juga akan mempengaruhi di fungsi reproduksi ya. Kemudian pembesaran dan nyeri tekan pada prostat itu bisa teraba pada saat diperiksa dengan tadi tuse rektal tuse. Jadi bukan lewat tapi dilakukan tuse melalui anes. Kemudian di saluran bagian kemih bagian bawah itu kalau bisa terjadi apa? Obstruksi, resistensi kemih, sering-sering berkemih atau tidak bisa menahan ya, atau ingin berkemihnya itu tinggi dorongan untuk ingin berkemih. Kemudian pancarannya miksi itu lemah, tidak kuat kalau dalam keadaan tidak ada obstruksi, terus intermitensi, jadi sering ya. Kemudian miksinya tidak puas, kemudian menetes setelah miksi karena masih ada sel sisa atau masih ada volume sisa yang ada di saluran kandung kemih. Kemudian kalau terjadi iritasi, maka dia lebih sering berkemih. Kemudian pada malam hari ada berkemih. Urgensinya ini masih bisa ditahan, kalau ini udah nggak bisa ditahan. Kemudian ada nyeri, ya, disuri pada saat berkemih. Nah, pemeriksaan rektal tuse itu seperti ini. Jadi ini anes, nanti dimasukkan. Kalau di sini ada pembesaran prostat, maka ini akan teraba ini ya. Ada namanya colok dubur atau rektal tuse.
Nah, pada suprapubis terjadi retensi urin atau penimbunan sehingga ini di kandung kemihnya itu kan tampak buncit ya ini perutnya. Pada saat inspeksi tampak buncit, tampak distensi. Pada saat dipapasi pasien merasakan kurang nyaman, ada teraba, kemudian pada perkusi terdengar suara ganas ya. Nah, sehingga perlu kita perhatikan pada saat rektal tuse ini diidentifikasi ukurannya seberapa besar, diameternya berapa, konsistensi isinya apa, kemudian nodul bisa digerak-gerakkan apa tidak, kemudian ada tidaknya nyeri tekan, dan ada tidaknya massa di rektum, itu yang perlu juga diperhatikan. Colok dubur ini juga bisa melihat tonus spin anin, untuk ada enggak ini cengkeramannya di anas kuat enggak ya. Sehingga pada saat laboratorium juga adanya kemungkinan hematuri. Hematuri itu berarti ada sel darah merah. Kalau piuri itu sel darah putih. Ini nanti urinnya bertambah berwarna merah. Kalau piuri itu urinnya berwarna putih kayak susu. Kemudian ada proteinuria, kemungkinan kalau terjadi gagal ginjal bisa ada proteinuri. Kemudian juga bisa terjadi glukosiria atau adanya glukosa di dalam urin ya. Seperti normalnya protein dan glukosa tidak ada di dalam urin. Kemudian kalau dicek ureum kreatininnya, ureumnya akan mengalami peningkatan ya, kreatininnya juga bisa menambah, itu kalau mengindikasikan adanya insufisiensi renal itu ya, itu yang kemungkinan saat terjadi. Kemudian saat diperiksa laboratoriumnya, PSA-nya itu didapatkan ada bisa jaringan jinak maupun ganas sesuai dengan hasil hasil kulturnya ya, atau PA-nya, patologi anatominya. Kemudian nilai normalnya itu PSA hanya kurang dari 4 gram per desiliter. Pada saat di biopsi terdapat lebih dari 10 gram dalam desi atau bisa 4 sampai 10 desiliter bila PSA-nya itu lebih dari 0,15 ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan tambahnya BNO-IVP ini untuk mengetahui fungsi ginjal, karena dengan adanya obstruksi tadi mengganggu dalam proses ekskresi sehingga bisa mengakibatkan gangguan di ginjal, sehingga bisa muncul apa, infeksi saluran kemih berulang, bisa terjadi hematuria, ada riwayat saluran batu kemih, ada gangguan di fungsi ginjal. Itu beberapa kemungkinan yang bisa ditemukan. Kemudian terapinya, pada pasien BPH terapinya sesuai dengan Fakultas Kedokteran UI RSCM bahwa dilakukan operasi bila hasil pemeriksaan Manson skornya lebih dari 10, flow rate-nya ataupun aliran kencingnya kurang dari 10 ml per detik, residunya lebih dari 100 ml ya. Itu harus dilakukan operasi. Kemudian ini muncul adanya retensi urin akut berhubungan dengan obstruksi mekanik blokade, atau bisa adanya nyeri akut disebabkan karena iritasi. Tadi kalau terjadi retensi urin kan bisa mengakibatkan iritasi, bisa pada saat terjadi distensi kandung kemih. Dan kadang-kadang karena pasien mengalami yang tadinya mengalami penurunan kecepatan aliran tidak dirasakan ya, kalau pada lansia tahu-tahu nanti tidak dirasakan, tahu-tahu lu kok nggak bisa berkemih, lu perutnya kok buncit, kakinya kok pada bengkak. Pas saat dilakukan pemeriksaan di dada, pada saat pemeriksaan fisik auskultasi, lu kok terdengar suara ronki basah-basah. Sedangkan pengetahuan bisa saja kurang. Kalau misalnya pengetahuan lebih tinggi, dia akan cepat segera mencari pertolongan pada saat terjadi penurunan aliran. Tapi kadang-kadang pasien itu orang awam enggak ngeh ya. Sehingga di sini intervensinya ditujukan untuk mengatasi nyeri, mengatasi retensi urin, mencegah komplikasi, membantu pasien untuk menerima masalah psikososialnya, dan memberikan informasi berkaitan dengan kondisi kesehatan dan bagaimana cara penanganannya. Ini upaya-upaya untuk mengatasi supaya pasien tidak masalah psikologis. Kemudian saat preoperasi, foto ronsen jangan lupa, baik kondisi parunya maupun kondisi jantungnya. Kalau dalam batas normal dilanjut operasi. Kemudian hasil pemeriksaan fisik darah terkait dengan urea, elektrolit darah rutin nanti dicek ya.
Kemudian siap-siap darah sebanyak 2 volt, ya, tergantung usianya. Kemudian EKG dan profesional. Kemudian kecepatan aliran, ini flow meter ini yang menurun, ya. Terus stocking anti emboli, hasil pemeriksaan analisis post op-nya, nah ini cairan intravena, kemudian kateter uretral, irigasi kandung kemih. Sehingga ini intervensi yang post turpe tadi. Nah, kita ingat ya, turpe tadi itu transuretral resection prostat. Di sini beberapa resiko yang kemudian terjadi perdarahan. Maka pada saat intervensi itu kita monitor tekanan darahnya, nadinya setiap 15 sampai 30 sampai 60 menit sampai stabil. Jadi nanti kok tekanan darahnya kok turun, nadinya kok cepat, itu juga merupakan beberapa tanda kemungkinan terjadinya perdarahan. Dilihat lagi nanti dicek dengan apa? Monitor haluan urinnya. Memang haluan urinnya itu berwarna pink, tapi kalau terjadi perdarahan akan lebih tampak merah. Dan perdarahan bisa juga ditunjukkan. Normalnya setelah dilakukan irigasi itu 2 kali 24 jam akan jernih. Namun kok lebih dari 24 jam atau udah hari ketiga post op kok masih merah haluan urin hasil irigasinya, itu mengindikasikan adanya perdarahan. Maka kita harus cek tekanan darahnya turun kemungkinan, kemudian frekuensi nadinya akan naik kecil, dan ditambah lagi apa? HB-nya sampai menurun. Nah, itu ya, itu yang beberapa indikator kalau terjadi perdarahan. Kemudian di sini untuk mencegah terjadinya berkobal bisa diberikan obat-obat antifimbolisis. Dan untuk mencegah terjadinya perdarahan apabila darah hipovolemik, maka infus dipercepat dan transfusi pemberian plasma expander kalau perlu supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian jika urin berwarna pink 24 jam post op, irigasi diperlambat. Jika urin berwarna jernih 2 sampai 4 hari post op, nah kateter bisa dilepas. Kemudian pemeriksaan darahnya meliputi hemoglobin, angka eritrosit, ya. Ini selama berapa? 24 jam sampai 8 jam untuk deteksi adanya anemia. Itu beberapa tindakan terkait dengan pasien post 8 pembedahan turpe. Kemudian untuk mempertahankan kondisinya ya, hidrasi dan monitoring output, kita harus melihat berapa cairan yang masuk dan berapa haluan. Tentunya kalau untuk yang irigasi pasti akan seimbang ya. Yang masuk 3 liter dalam 8 jam itu ya 3 liter. Kemudian anjurkan pasien supaya minum 3 liter per hari kurang lebih. Karena untuk antisipasi pasien terjadi infeksi sehingga asupannya harus mencukupi. Kemudian monitor haluan irigasinya, warnanya, dan kondisi lukanya dan sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian apakah pasiennya orientasi atau disegmentasi, kemudian cek natrium klorida dan ada tanda-tanda perlunya tidak dilakukan pemasangan infus atau kok malah menurun langsung dirujuk ke ICU gitu ya. Kemudian juga infeksi akibat pembedahan atau pemasangan kateter juga bisa saja terjadi apabila tadi selama lakukan pembedahan atau pemasangan tindakan kateter itu kurang memperhatikan teknik aseptik, atau bisa juga pasien datang dalam keadaan yang sudah kondisinya terinfeksi sehingga di situ nyengkake untuk terjadinya sepsis, boleh jadi bisa. Sehingga di sini kita harus mempertahankan kebersihannya, tetap kering dan mengoptimalkan potensi pasien yang mereka miliki, ya. Kemudian pertahankan sistem tertutup dan prosedur kateter selama irigasi dan pertahankan teknik aseptik yang penting untuk mencegah. Nah, untuk intervensi postur P ya ada nyeri karena prosedur, maka di sini harus dikasihkan teknik relaksasi, pastikan kateter terfiksasi paha supaya tidak gerak kemana-mana, kemudian pemberian antispasmodik, ya. Tuh. Kemudian akibat dari prosedur P bisa terjadi apa? Konstipasi akibat adanya pemberian diet tinggi serat karena biar nggak mencret. Kemudian motivasi pasien untuk ungkapkan perasaan takutnya, berikan supositoria.
Tapi ini harus di manage ya, supaya jangan sampai di berisiko editorial ngobrol nanti kan ada yang berisiko. Kemudian jelaskan pada pasien 6 minggu post-op akan dilakukan pemeriksaan flowmetri ataupun apakah untuk mengevaluasi pancaran urinnya kembali ke normal atau belum. Maksudnya lancar. Anjurkan pasien supaya istirahat dan tidak mengangkat beban. Jelaskan 2 minggu post-op perdarahan bersama urin dapat terjadi. Nah itu makanya nanti kalau ternyata sudah 2 hari kok masih tampak merah haluan urinnya, itu menunjukkan adanya perdarahan atau akibat adanya scoffing, akibat penyembuhan prostat itu juga bisa saja. Kemudian anjurkan periksa jika ada yang mengeluh berkaitan dengan eliminasi demam atau dari tanda-tanda infeksi lainnya. Terus anjurkan pasien untuk melakukan proses selama 2 minggu setelah post-op itu minimal. Jangan buru-buru ya. Terus komplikasi yang bisa terjadi ada struktur. Struktur itu kegagalan dalam pembentukan lubang uretra. Bisa terjadi impotensi meskipun 4-30%. Perdarahan cuma 4%, sehingga di sini kalau ada tanda-tanda perdarahan, tadi bisa tekanan darahnya menurun, denyut nadinya meningkat tapi lemah, atau bisa juga dilihat dari warna urinnya kok tampak merah, stosel-stosel, bekuan-bekuan, maka Anda harus rehospitalisasi. Ini mengindikasikan pada pentingnya perlu dirawat lagi. Kematian hanya 1%. Akibat komplikasi kardiorespirator itu lebih aman dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain dan murah. Itu saya kira terkait dengan BPH. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Untuk obstruksi saluran pernapasan selain BPH juga adanya batu saluran perkemihan ya. Ini prinsipnya sama. Batu perkemihan itu disebabkan bisa karena batu sendiri atau bisa terbentuk dari asam urat, kemudian juga bisa terjadi asam folat dan asam oksalat dan macam-macam. Maka oleh sebab itu nanti pada pasien yang terjadi urolitiasis atau adanya batu di saluran perkemihan, maka harus dicek batunya tadi kira-kira komponennya apa, sehingga kalau misalnya terdeteksi akibat adanya pola makan yang ada yang selama ini dilakukan, maka kalau perlu diminta agar dihentikan ya, seperti itu. Saya kira sampai sini ada mau diskusi, silahkan. Ada enggak? Tidak ada. Kita cukupkan sekian. Nanti saya share, Anda bisa dipelajari, besok ditanyakan untuk membahas selanjutnya. Itu ya. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Sebelumnya izin bertanya terkait RPS belum bisa di-share nggak, Ibu? Apa? Belum. Besok masih saya aja. Karena saya harus mengecekkan siapa-siapa yang masuk, Mbak. Oke, Ibu. Oke. Ya. Ada lagi? Nanti tak selesaikan nanti, ya. Oke. Yang kemarin saya baru bikin panduan-panduannya itu. Oke, Ibu. Oke. Kalau tidak ada, bisa kita akan dahulu. Ada kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share materinya ini, biar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.